Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhadzir, asal saya dari Aceh. Yang terhormat kepada Bapak dosen kami, Dr. Joko Andi Khairuman MPD, sebagai pengampu mata kuliah pendidikan akhlak dan karakter dalam pendidikan Islam. Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Pasca Sarjana UIN Al-Azhar Lubuk Linggau. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu untuk menuntaskan tugas akhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia, akhlak umatnya. Karena pada zaman jahiliyah, orang-orang pada saat itu mereka krisis moral, krisis akhlak, krisis karakter. Maka akhlak merupakan inti utama yang sangat pokok yang harus ditanamkan dalam diri manusia supaya kelak dia itu menjadi insan yang berakhlakul karimah. Ada saya ambil kutipan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali tentang definisi akhlak. Beliau mengatakan, al-akhlaqu hiya sifatun rasikhatun fin nafsi tasduru anha al-af'alu bighairi fikrin wala riwayatin. Jadi Imam Al-Ghazali ini beliau mengatakan akhlak adalah sifat yang sudah tertanam di dalam diri manusia. Sifat yang sudah tertanam dari semenjak dia lahir, sudah tertanam dalam diri, dalam jiwanya. Kemudian dengan sifat tersebut muncullah perbuatan-perbuatan secara spontan. Artinya tidak tanpa berpikir ataupun tanpa terencana. Maka dari itu, bila di waktu kecil orang tuanya menanamkan akhlak yang baik, maka di suatu saat ketika dia dewasa, dia akan menjadi insan yang berakhlakul karimah. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, ghayatul ilmi al-amal, yaitu tujuan ilmu itu yaitu beramal dengan ilmu, kemudian menghiasi diri dengan akhlak ataupun tazkiyatun nufus, yang mensucikan jiwa. Mari kita lihat sebuah video yang menggambarkan bagaimana kondisi generasi remaja sekarang. Berbagai kasus kekerasan yang dilakukan anak dan remaja jadi potret betapa nilai dan karakter baik belum mengakar pada sebagian generasi muda. Jika dibiarkan, negara akan langsa karena dikelola generasi bertabiat tak bermartabat. Minimnya nilai kejujuran dan integritas yang kerap dipertontonkan para abdi negara tak dimungkiri buah dari lemahnya penanaman karakter pada usia muda. Seperti yang terjadi pada anak-anak berhadapan hukum yang direhabilitasi di sentra milik Kementerian Sosial.
Di sentra Handayani ada sekitar 59 anak berhadapan hukum yang sedang direhabilitasi. Mayoritas adalah pelaku tawuran. Salah satunya NN. Anak berusia 14 tahun lulusan SD ini terlibat dalam tawuran yang menimbulkan korban jiwa. 8 bulan lalu, setelah divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ia dirujuk untuk direhabilitasi di sentra Handayani. Ngapain aja tuh nongkrong sampai subuh tuh? Nongkrong ngobrol-ngobrol, nah Main terus game gitu ya? Main game ya Kak, nah terus ntar ngiter-ngiter nyari musuh gitu Kak. Sudah sejak usia 10 tahun, NN ikut tawuran. Ia bahkan membeli senjata tajam untuk gagah-gagahan. Kamu tahu itu dari mana? Pasti kan kamu pernah dapat informasi gitu ya soal membawa senjata tajam untuk tawuran dan lain sebagainya. Awalnya sih kenal dari teman main doang Kak. Terus Saya juga coba-coba beli. Minimnya pengasuhan dari keluarga berperan besar dalam terbentuknya watak kekerasan pada diri NN. Sejak usia 7 tahun, NN tak lagi merasakan pengasuhan orang tua. Ibunya tiada, dan karena keadaan, ia harus tinggal berjauhan dengan ayahnya. jadi kamu serasa tidak ada yang memperhatikan gitu ya? Iya, karena jarang dikontrol jadi saya sering pulang malam. NN mengaku sekolahannya dulu mengajarkan pendidikan karakter. Namun, karena lingkungan pergaulannya buruk, ia jadi terpengaruh. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat sepanjang 2016 hingga 2022, hampir 3.000 anak berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual dan anak sebagai pelaku penganiayaan atau kekerasan fisik menempati 2 peringkat teratas. Renat Kasali, founder Rumah Perubahan, menyoroti 2 karakter utama yang masih Dari video ini menyadarkan kita, membuka mata kita, bagaimana keadaan generasi kita sekarang. Mereka dilanda kekurangan moral, kekurangan karakter, kekurangan akhlak, sehingga mereka itu banyak melakukan pelanggaran norma-norma agama. Kekerasan, pembunuhan, tawuran, dan sebagainya. Padahal kondisi mereka masih dalam masa belajar. Maka dari itu, kita sebagai orang tua mereka, jangan membiarkan mereka dalam keadaan seperti ini. Maka dari itu, benahi mereka di saat kecil dengan menanamkan karakter yang baik, dengan menanamkan sifat-sifat yang terpuji, supaya mereka itu terarah, supaya mereka itu memiliki karakter yang bagus, supaya ketika kelak mereka itu tumbuh dewasa, mereka itu sudah tertanam dalam jiwa dengan sifat yang terpuji, dengan moral yang baik, dengan karakter yang bagus, dengan akhlak yang bagus. Maka sangat disayangkan bila kita lihat sekarang kondisi generasi kita yang akan datang. Mereka pada saat belajar, masa belajar, mereka sudah melanggar norma-norma agama. Dengan berbagai pelanggaran, pembunuhan, penganiayaan, tawuran, pelecehan seksual, dan sebagainya. Ini dapat merusakkan karakter generasi kita. Bagaimana ke depannya mereka itu akan memajukan bangsa ini ketika menjadi pemimpin negeri ini. InsyaAllah negeri ini akan maju, negeri ini akan makmur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.